Bagaimana teman-teman, teman-teman peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan kah kepada ini dari from DPC Kota Waringin? DPC Kota Waringin. Oke, silakan Pak dari DPC Kota Waringin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada DPP GMPI, terutama kepada Ketum GMPI. Dan pada hari ini mungkin konteks hal yang sangat kita bicarakan adalah yang saat ini sedang hangat-hangat yang dibicarakan oleh kawan-kawan dari partai lainnya. Namun di sini saya tidak bertanya, tetapi hanya sekedar menyampaikan bahwasanya unek-unek dari kita, bahwasanya tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda apa yang sudah menjadi legitimate daripada Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau kita melihat secara lebih jauh, dari kacamata saya melihatnya bahwasanya kalau sampai ada arus yang sangat deras untuk melakukan penundaan terhadap proses demokrasi yang selama ini sudah berjalan. Tentunya ada keinginan-keinginan kuat dari sebuah oligarki untuk melegitimate untuk menunda pelaksanaan ini. Maka hendaknya kita sebagai salah satu partai politik yang ada di Indonesia, terutama kepada P3, melihat tren pada saat ini kita di masyarakat bahwasanya bagaimana langkah kita dalam menyikapi persoalan saat ini, tentu ada keterkaitan dengan konstituen. Nah, kalau kami melihatnya bahwasanya pada saat ini konstituen kita di Indonesia sedang menunggu saat-saatnya partai-partai yang mana menolak secara tegas apa yang menjadi harapan dan keinginan kawan-kawan dari partai-partai ataupun dari aliansi lain yang ingin menunda-nunda daripada pelaksanaan proses demokrasi yang berjalan selama ini. Maka oleh karena itu, saya hanya menyampaikan bahwasanya ayo kita P3 mengambil bagian daripada proses ini agar supaya kita terlihat bahwasanya kita berada memposisikan diri di mana pada saat ini. Dan insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini adalah sebuah langkah yang sangat baik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya posisi P3 adalah posisi bersama-sama masyarakat kita bersama-sama, tidak bersama-sama para oligarki yang ingin menancapkan kekuasaan yang begitu panjang sehingga menabrak aturan-aturan demokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun aturan itu masih bisa kita rubah dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi itu saja yang ingin dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas masukannya. Jadi ada dari Mas Adang Budaya ingin menanyakan. Silakan Mas Adang Budaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan seluruh pemateri narasumber yang luar biasa ya. Ini adalah diskusi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama masyarakat awam yang tentunya perlu asupan-asupan informasi yang valid, yang penting terkait tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Saya kira P3 meskipun sebagai partai koalisi di pemerintahan secara objektif dan mewakili disampaikan oleh Pak Wakil Ketua MPR RI Bapak Arsul Sani itu sudah jelas dan tepat. Jadi butuh proses yang panjang untuk ke arah itu ya. Saya kira sudah tidak perlu dibahas lagi sebetulnya terkait dengan perpanjangan masa presiden karena sesuatu yang tidak
masuk logika menurut saya. Toh pemilu kada di 2019 lalu juga tetap diberlangsungkan di awal-awal pandemi masih terjadi. Nah, apalagi saat ini ya, saya kira belajar dari pengalaman itu masyarakat yang lebih 250 juta lebih ini lebih ingin mendapatkan variasi baru, pemimpin baru, karena saya meyakini banyak sekali putra-putri bangsa Indonesia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu mungkin ya, jangan sampai pesta demokrasi ini dipangkas oleh alasan-alasan oligarki untuk memperpanjang masa kekuasaan mereka. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Adang. Sebelum nanti ditanggapi oleh para pemateri, ini ada satu lagi dari Mas Hamam Masari. Silakan Mas Hamam. Halo Mas Hamam. Mas Hamam. Halo, Assalamualaikum Mas Hamam. Sudah saya jadiin co-host Mas Hamam. Waduh, kenapa co-host? Sudah saya jadiin co-host Mas Hamam. Coba di unmute dulu. Oke, sambil lalu menunggu Mas Hamam, mungkin dari Pak Hamzrizal, Pak Soleh, terus Mas Ari nanti menanggapi. Tadi ada dua penanya dari peserta. Dua-duanya sebenarnya bukan bertanya, lebih kepada sudah tidak ada ruang untuk menunda pemilu, bahwa penundaan pemilu ini adalah mencederai ruang demokrasi kita. Mungkin bisa sambil ditanggapi Pak. Mungkin pertama Pak Samsudizan. Izin Pak Samsudizan, belum di-unmute. Di-unmute dulu Pak Samsudizan. Assalamualaikum Pak Samsudizan. Aduh, Pak Samsudizan. Halo Pak Samsudizan, Assalamualaikum. Belum di-unmute Pak, suaranya belum keluar. Mungkin dilanjutkan ke Pak Muhammad Soleh dulu ya, menanggapi dua peserta webinar tadi. Assalamualaikum Pak Soleh. Oke, waalaikumsalam. Oke Pak, mungkin bisa ditanggapi tadi dari dua orang peserta menanggapi bahwa tidak ada lagi ruang penundaan bagi bagi pemilu ini, karena dirasa jikalau ini ditunda adalah mencederai demokrasi kita. Mungkin bisa sambil ditanggapi untuk dua penanya ini. Baik, terima kasih. Saya kira memang yang konstitusional pada saat sekarang tetap pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden. Karena kalau dilakukan penundaan, maka sangat besar resiko di masyarakat dan juga berkaitan dengan legalitas dan legitimasi dari anggota DPR, DPD, DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden. Kalau legitimasi dan legalitas dipertanyakan, bahkan menjadi ilegal misalnya, maka itu akan menciptakan chaos di dalam ketatanegaraan kita. Jadi dianggap bahwa segala tindakan presiden, segala tindakan anggota DPR dan sebagainya menjadi inkonstitusional, maka
kehidupan ketatanegaraan kita akan tidak stabil dan juga berjalannya pemerintahan akan menjadi tidak stabil. Yang dibutuhkan saat ini adalah stabilitas politik, kemudian kepastian hukum, itu harus menjadi titik poin di dalam penyelenggaraan negara kita. Apalagi sekarang kita berada pada musim COVID-19, kemudian juga kelusuan ekonomi, apalagi kita dihadapkan pada potensi krisis global dengan munculnya perang Rusia dan Ukraina, maka soliditas di dalam berbangsa dan bernegara ini sangat dibutuhkan. Sehingga saya sangat sepakat bahwa tidak ada alasan untuk menunda pemilu karena kita sekarang normal-normal saja, kita berkehidupan bermasyarakat normal, kita bernegara juga normal. Setiap hari saya punya aktivitas di daerah Jawa Timur, tidak ada yang terhambat, terhalangi, dan biasa-biasa saja. Dan kita sudah berjabatan tangan dengan virus COVID-19, bahwa kita berdamai dengan mereka, karena yang penting kita menjaga protokol kesehatan, dan pemilu tetap yang disepakati bersama pada tanggal 14 Februari 2024, dan saya sangat sepakat dengan itu, sehingga tidak ada lagi energi yang terbuang-buang, yang sia-sia kita hadapi persiapan pemilu 2024. Demikian Pak Samsul. Terima kasih Pak. Yang kedua mungkin bisa ditanggapi Pak Samsul Rizal. Baik. Tadi ada dua yang menyampaikan saran barangkali. Itu hanya meluruskan apa yang sudah kita diskusikan bersama. Sebagaimana yang kami katakan, bahwasanya pemilu itu adalah merupakan ruang partisipasi politik masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, untuk mencari wakil mereka, untuk mencari presiden mereka, anggota DPR RI mereka yang layak mereka pandang untuk mewakili masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, penundaan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diusulkan ini kami kira sangat mencederai hak politik masyarakat yang sepatutnya mereka sudah keluarkan, sudah mereka sampaikan setiap tahunnya, setiap 5 tahunnya untuk berpartisipasi secara politik pada penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana tadi dikatakan, bahwasanya kondisi Indonesia saat ini berjalan mulus-mulus saja, dan kita sudah bergandengan tangan, kita sudah terbiasa dengan kehidupan COVID, apalagi kita harapkan COVID tidak lagi menjadi pandemi, tapi justru menjadi epidemi tengah-tengah masyarakat. No problem lah saya kira untuk ke depan ini. Karena itu kita berharap jangan ada pihak-pihak yang membonceng keadaan-keadaan yang dijadikan alasan untuk mereka menunda penyelenggaraan pemilu hanya untuk kepentingan sesaat dari pihak-pihak yang melakukan pemboncengan itu. Kita berharap tidak ada pihak seperti itu, dan tentunya kita ingin penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ini tetap mulus sebagaimana yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini. Beberapa tahun, beberapa periode, beberapa penyelenggaraan pemilu sudah mulus, saya kira tak jadi soal lagi. Karena itu kita pun sangat menghargai bahwasanya Presiden Jokowi sudah tegas melakukan penolakan untuk tidak mau lagi memperpanjang jabatannya. Saya kira ini adalah sebagai sebuah statement seorang negarawan yang menyerahkan penyelenggaraan pemerintahan ini ke depan kepada pihak yang lebih legitimate, dengan cara yang legitimate untuk menyelenggarakan hak rakyat untuk mensejahterakan masyarakat yang akan datang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sebagai komentar kami, dan tentunya kami mengharapkan kita semua memberikan pemikiran untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Selanjutnya Mas Arino Cahyo, silakan untuk menanggapi. Baik, Mas Samsul, Pak Samsul Rizal, Pak Muhammad Soleh, dan rekan-rekan semua. Jadi sudah jelas ya secara kondisi objektifnya memang tidak ada alasan untuk menunda pemilu dan tidak ada ruang hukum dan konstitusional untuk menciptakan koridor hukum supaya pemilu ditunda.
dan masa jabatan diperpanjang. Jadi firm dalam kondisi objektif itu. Nah, persoalannya kan ada kondisi subjektif politik yang perlu kita timbang untuk membaca bagaimana ke depan. Nah, subjektif politiknya adalah dua faktor yang akan menjadi penentu. Satu adalah Presiden Jokowi, karena memang kekuasaan beliau yang begitu besar dan memang branding image beliau yang begitu kuat, modal politik yang kuat. Jadi, yang kedua adalah sikap partai-partai politiknya. Jadi sudah ada 3 partai politik. Tetapi sikap partai politik ini yang menjadi variabel penting. Tetapi sikap partai politik ini tetap nanti ujungnya kanalisasinya kepada Presiden Jokowi. Jadi pertanyaan pokoknya secara subjektif politik, apakah dengan gempuran opini kemudian godaan yang mengepung Presiden terkait misalnya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, bagaimana upaya melestarikan quote-unquote Presiden Jokowi ini tidak akan membuat Presiden bergeming? Itu pertanyaannya. Kalau Presiden bergeming, oke, tegas dengan sikapnya bahwa memang secara secara lisan dan juga secara moral memang Presiden tegas menolak itu, makanya secepat mungkin dalam waktu dekat Presiden harus segera menyatakan sikap secara resmi bahwa menutup ruang politik dan ruang hukum untuk penundaan pemilu. Jadi kita menunggu, walaupun sudah ada statement secara beberapa terkait memang 3 periode segala macam, tetapi untuk menanggapi ini memang perlu statement khusus Presiden Jokowi untuk menutup ruang politik dan ruang hukum, bahwa wacana ini jangan menjadi snowball, jadi bola salju politik yang kemudian saya khawatir justru akan menggoda dan akan membuat Presiden meninggalkan sikap politik yang bergeming. Jadi kalau Ketua Umum 3 parpol sudah mengatakan, dan kemudian Ketua Umum dari Ormas Masyarakatan juga sudah menyatakan bahwa ini masuk akal, kalau digerus terus, bukan nggak mungkin Presiden Jokowi tergoda. Sehingga sebelum tergoda, jadi Pak Jokowi harus segala menyatakan statement tegas, sehingga opini ini terkait penundaan pemilu bisa segera berhenti, tidak menjadi snowball politik yang akan kontraproduktif terhadap justru alasannya terhadap pembangunan ekonomi, terhadap rencana kita memindahkan ibu kota, terhadap persiapan pemilu yang memang semua sudah siap. Jadi kami harapkan Presiden Jokowi segera mengeluarkan statement tegas, menutup ruang politik dan celah hukum untuk dilakukannya opsi penundaan pemilu semakin melebar. Saya kira itu, sehingga tidak menular ke partai-partai yang lain. Yang tadi jelas kalau P3 kan, kalau ikut saja kalau partai dominan di Senayan itu akan menggolok, ya bagaimana? Di MPR Sidang Istimewa juga tidak bisa banyak berkontribusi. Masyarakat juga tidak akan banyak berkontribusi sejauh kekuatan politik dominan. Kalau sudah punya mau, ya kita bisa apa ya? Ketika terjadi rule by law, ketika jadi instrumentasi demokrasi untuk kepentingan politik dan kehendak kelompok tertentu, kita bisa apa? Tapi masih ada Presiden, kita berharap Presiden Jokowi segera melakukan statement tegas untuk menutup ruang wacana ini, penundaan pemilu semakin bergerak melebar. Terima kasih.